Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Ini edisi members only. Jadi video ini aku buat untuk ngebahas updatean soal altcoin ya. Jadi untuk Bitcoin aku bakal coba, untuk altcoin aku bakal coba analisa dari requestan di grup private ya. Jadi nanti ini video ini full requestan altcoin dari private only. Dan ya, tapi sebelum itu make sure kalian klik tombol like dulu video ini untuk support channel ini selalu. Dan kita bakal langsung aja update untuk altcoin. Ya, tapi sebelum nonton video ini, make sure kalian udah nonton video tentang Bitcoin hari ini ya. Karena tentunya outlook Bitcoin akan mempengaruhi outlook ke altcoin ini. Jadi make sure kalau misalnya Bang, Sui kok turun, lihat dulu BTC-nya gitu loh ya. Jadi harus lihat dulu dan tetap update tentang Bitcoin itu harus penting banget ya supaya kalian tahu kalau ibunya lagi ngarah kemana ya pasti anak-anaknya juga ikut mengikuti lah ya. Oke, pertama aku sedikit sharing, mungkin ini so far altcoinnya terjadi koreksi. Aku tadi udah bahas di Bitcoin ya, outlook Bitcoin di mana BTC itu bisa turun sampai 85.000 dan terjadi sekarang. Nah, akhirnya altcoin beberapa yang tidak kuat terjadi koreksi ya. Nah, terus kita coba lihat trending volume so far ya naik 700 juta lah ya dari 700 juta dollars dari 22 miliar ya. Jadi kita bakal update juga soal ya langsung aja ke Bitcoin ya. Bitcoin akhirnya tadi sempat touch ke area yang memang aku ekspektasi. Kalau kalian lihat di 1 hour ini adalah target, 4 jam. Yang ini adalah target aku kepentok ya. Terus dia bakal jemput 85.000 itu terjadi dan so far aku juga expecting dia retrace ya. Intinya fulfill ke area ini yang aku tadi sempat coret juga di video sebelumnya. Jadi make sure kalian nonton ya biar kalian paham. Nah, jadi expecting dia akan cukup konsolidasi dulu di dalam sini, oke? Okay? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan so far selama dia masih bertahan di 85.000 itu sangat menarik untuk Bitcoin, oke? Okay? Nah, aku udah bahas tadi juga soal masalah USDT dominance, impactnya yang potensial ke altcoin. So make sure again and again nonton video yang tadi aku buat yang ini, oke? Okay? Tapi sebelum itu juga again make sure kalian udah klik tombol like untuk support channel ini. Kita langsung aja analisa yang requestan dari grup private, oke? Okay? Kita pertama lihat di sini ada apa namanya chatan dari grup private yang biasanya aku selalu bilang nanya kalian mau aku request outlook apa gitu kan altcoin. So di sini ada yang pertama requestannya GTO short term. Jadi GTO short term kita bakal coba analisa GTO. Short term artinya aku akan menggunakan time frame sekitar 4 jam lah kurang lebih. Ya, secara GTO kemarin ini sudah breakout sebenarnya dan ini sebenarnya cakep ya. Cuman memang masalah BTC-nya aja. But jika kalau kita lihat secara GTO sekarang ya, mungkin outlook-nya akan sedikit ada berbeda. Di mana outlook yang ingin aku sampaikan sekarang adalah karena ini structure-nya udah berubah, jadi aku bakal fokus ambil ini support-nya. So, support saat ini selama dia masih maintain di area 2,128 JTO itu masih potensialnya ini mantul dari sini. Oke. Okay? Dan bisa dikatakan juga tunggu kita lihat daily dulu. Daily-nya breakout guys. Ini daily-nya bagus dan daily-nya breakout. So, kita bisa expect bahwa mungkin besok dia akan closing ya. Potensial closing di area 2,2. Ya, besok pagi. Kalau closing di area 2,2 besok pagi, apalagi di 2,23 JTO bullish akan langsung lanjut potensial ke area 2,4 ya. Karena di sini ada area supply. Tapi intinya JTO bagus ya, JTO bagus. So far masih bagus juga. Jadi kalau kalian misalnya mau tanya soal JTO gimana, ini potensial rebound dari area ini gitu. Dan ini pun akhirnya membuat aku berpikir bahwa ini menarik buat diambil entry dari area ini. Kita coba ya, karena SL-nya juga menarik. Dan aku coba ambil rada panjang, oke, rada panjang.
Ini aku hide dulu. Dan video ini again mungkin akan update setelah beberapa jam aku apa namanya record ya. Jadi trading plan ini berlaku atau nggak berlakunya atau ternyata nanti di cancel itu hanya akan diinformasikan di grup private ya. Di luar itu aku tidak bertanggung jawab atas dasar apa yang aku lakukan tradingan hari ini di depan layar ini. Karena again call out dan entry itu aku selalu dan cancel itu aku selalu infoin di grup ya. Jadi ini long max leverage kali 25 sampai 50. Oke, again and again make sure video ini jangan kalian entry di saat aku share di sini karena potensial ini udah invalid mungkin ketika video ini udah dirilis. Oke. Tunggu, spot juga oke sih. Spot juga oke ya. Oke, ini untuk GTO pertama, kedua banana short term. Aku baru dengar banana tapi banana short term. Oke. Potensial koreksi dulu sini. Baru kalau dia breakout bisa sini. Oke. Kurang lebih begini. Potensialnya turun dulu ya, tapi ini tunggu retrace lah ya, tunggu retrace. Nah, jadi kalau ngomongin banana sebenarnya kalau entry sekarang nggak bagus guys ya, karena dia kepentok. Jadi ada potensial dia turun dulu, either turunnya ke 18,2 ya, 18,2, even bisa turun sampai ke 17,5. Ini banana ya. Tuh, oke. Jadi ada potensial bisa turun sampai ke 18,2. Aku pribadi di sini short term nggak ada entryan, nggak menarik sama sekali buat di tradingin juga. So kalau kalian tanya atau tadi ada yang nanya short termnya banana, for me tidak menarik buat di entry. Buat aku pribadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang traders atau yang lain punya analisa entry menarik ya silakan lah. Tapi kalau aku pribadi, aku eh, tidak cukup oke ya untuk dimainin lah intinya. So aku skip ini walaupun nanti dia ternyata naik ya itu bukan rezeki lah intinya. So kurang lebih banana seperti ini. Ada potensi turun dulu ke 18,2 turunnya dan ya nanti lihatlah dia bakal lanjut naik atau enggak. Ya, tapi aku lihat strukturnya dulu sih. Itu untuk banana. Nextnya ada auction short term. Oke, ini auction tuh sebenarnya rada-rada mengerikan guys. Ya, aku kemarin udah long auction, ya udah take profit. Kita semua yang di private juga take profit areanya. Nah, ini yang harus ditakutin sebenarnya secara short term. Kita tuh sudah dikasih ekor-ekor. Ini tanda-tanda yang dimana auction tuh sebenarnya sudah lumayan tidak kuat lagi lah secara time frame pendeknya. Karena di sini juga kita lihat ada um, resistance atau juga supply ya yang di area itu. So auction ya, jadi aku pribadi kalau ngomongin kok bisa entry lagi nggak, aku nggak berani ya. Kok bisa short nggak, aku nggak berani juga. Kenapa? Karena market yang seperti ini walaupun sebenarnya udah menarik buat di short ya, tapi again outlook aku tentang alt dan BTC itu kan lagi harusnya potensial lanjut naik kan. Nah, koreksi atau enggak, bahkan kemarin ini bisa kontraflow. Nah, jadi aku cukup menghindari dulu untuk hal ini. Ya, intinya kalau dia nggak boleh breakout 43 breakout dia bisa lanjut naik guys. Ya, 43 breakout dia bisa lanjut naik. Kalau dia tapi kalau dia nggak mampu breakout, ini bisa koreksi ya, koreksi sampai ke area sini. Oke, 35,7 kurang lebih. Itu area koreksi potensial. Kurang lebih untuk auction begitu. Terus untuk OP short term OP I think looks good ya. Nah, ini juga looks good OP.
Jadi dari daily-nya menunjukkan bahwa ini area retracement sebenarnya. Jadi kalau kita ambil positioning untuk OP ini lumayan menarik. Ya, again and again, video ini kalau kalian tonton, aku nggak rekomendasiin kalian buat masuk ya, karena call bisa aku cancel, bisa aku infoin invalid hanya di private ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan video ini ketika aku upload mungkin sudah progresnya berbeda. Oke, kurang lebih 1:3. Ini TP1, ini TP2, ini TP3. Kurang lebih sini aja. Oke, ini for OP. Oh ya, buat semua yang nonton video ini, aku mau make sure jangan pernah punya open posisi lebih dari 3. Jadi kalian pilih sendiri aja. Oh, ini kayaknya OP yang buka nih, aku berani masuk. Tapi nggak semuanya itu harus dimasukin, guys. Karena aku di sini tuh 24 jam cek market. Kalau bagus aku kasih sinyal. Kenapa? Karena tidak semua members 24 jam tuh bangun. Jadi dan nggak semua members 24 jam tuh punya waktu untuk pandangin HP. Jadi kadang ada yang ketinggalan. Nah, ini yang misalnya untuk bisa mereka masuk gitu loh. Dan di members privateku dan cuan planners itu ada beberapa members yang stay di Jepang, stay di Aussie gitu ya. Jadi ya ini untuk support mereka lah intinya. Ini spot or long, oke. Next leverage kali. Dan kalau kalian melihat video ini ternyata SL, ya berarti di private juga SL. Jadi aku nggak nutup-nutupin ini bagus-bagus, ini jelek-jelek. Intinya kalian semua yang nonton itu juga melihat lah intinya oke atau enggak ya memang dari sini gitu ya. Oke. Contohnya kemarin aku pernah call untuk SL-nya dipindahin supaya karena kulit masih bagus ya. Jadi aku pernah call kemarin di mana ya? Tuh, Habar mundurin SL ke 0,18. So, ya kalau kalian ngikutin trading plan yang kemarin mungkin hampir kena SL gitu loh, tapi tidak untuk private kalau aku adjust dikit kemarin gitu loh. Untungnya nggak SL sih dari trading plan pertama. Jadi itu penting banget karena aku maintain trading plan, guys. Oke. Berikutnya dari OP WLD long term. WLD long term. Daily ini 4 jamnya yang bagus sih. Jadi aku mungkin bakal bahasnya 4 jamnya aja ya. Soalnya 4 jamnya bagus, guys. Nah, ini buat orang-orang yang tertarik aja buat ambil WLD. So, basically ini looks good for me. Aku pakai Vibo aja di sini. Ini video anyway, aku upload dua. Satu unlisted buat member private ya. Satu unlisted dan itu upload langsung setelah aku apa namanya? Setelah aku intinya videonya aku upload setelah aku beberapa jam setelah aku bikin inilah record inilah ya. Tapi untuk members only ini akan diupload setelah 2 jam 3 jam aku record. Oke. Untuk apa? Karena signal ini sebenarnya hanya diberikan untuk member private aja. Oke, hanya untuk member private dan cuanpreneurs. Member cuanpreneurs nggak semuanya dapat, guys. Oke, mungkin kalian nanti nonton yang ada member cuanpreneurs, kalian akan sadar bahwa oh kok aku nggak dapat yang ini, kok aku dapat yang ini gitu ya. Karena 1:2 private, 2 cuanpreneurs 1. Spot long, oke. Max leverage. Okay, this one looks good. Ethereum aku udah nih tadi, aku nggak bahas lagi. Fartcoin, dia mintanya apa? Long term. This looks good anyway, guys. Yang sekarang ya, ini terlihat lumayan oke. Kenapa? Pertama memang udah breakout juga dari time frame pendeknya. Jadi kalau mau ambil bisa ambil di sini ya. Bisa ambil di sini. Ini kalau buat yang kalau aku sih nggak rekomendasi buat spot feature sih. Ini kayaknya lebih oke kalau kita ambilnya untuk
features, untuk spot, sorry, ya. Buset, buset. Hmm, tunggu, profit, stop, entry. Oke, oke. Hmm, oke, this one. Tuh, lumayan. Ini aku mode spot ya guys, karena ini lumayan tinggi ya, lumayan tinggi risknya juga. Jadi jangan, nih kan kalau kalian lihat nih, wah gila 20% minusnya. Ya berarti spot kalian, anggaplah kalau kalian cuman rela 10 juta nih, gitu kan. Yang minusnya atau 10.000, 100.000 lah gitu kan. Berarti kalian cuma boleh masuk 500.000, ngerti nggak? Karena 500.000, 20%-nya itu adalah 100.000 gitu loh. Kalau kalian cuma rela, atau kalian relanya adalah 200.000, berarti kalian boleh masukin 1 juta, kayak gitu. Cara risk atau positioning, size, size positioning ya. Ini spot only. Oke. Fartcoin spot only. Gue nggak rekomen masuk sini sebenarnya. Nggak salah. Ini oke sih sebenarnya. Request ya. Nah ini adalah buat spot aja. Kalau spot aku kirimin ke Corpena sudah pasti. Hype short term. Nah sama nih hype, kalian lihat ya, kemarin aku udah gambarin soal apa namanya, garis ini. So far kalian bisa lihat sendiri, ini looks good, apa, hype. So kalau misalnya kalian masih mau pegang atau mau ambil, atau misalnya mau trading, spot trading, ini menarik ya, kalian bisa ambil di positioning seperti ini. Ini buat hype spot, oke. Ini bagus, ini dia retest, and aku expecting tarik apa sampai ke area 17,4. Itu yang ku bahas dari kemarin kalau kalian lihat. Oke, nextnya requestannya adalah AUFAX short term. Nah, aku pakai time frame 4. AVAX rada jelek sih guys. Oke, AVAX rada jelek. Aku pribadi mau dia short term atau time frame daily pun jelek ya. Kurang enak aku lihatnya. Ya kalau mau expecting ini mantul di sini, kalau nggak mantul dia bakal lanjut, bakal turun guys. Ya, kalau nggak dia bakal turun sampai sini nih. Jadi aku pribadi AVAX skip dulu. Oke, ini untuk AVAX. Oke, dia parallel channel ascending naik ke atas ya. Jadi kalau mau expecting dia masih lanjut ke atas, ini harus pantul dari area di atas 18,6 di sini. Oke. Oke, kurang lebih di sini 18,7 lah kurang lebih ya. Ini untuk AVAX. Nextnya requestannya S X Phantom, alright. X Phantom USDT. Dia mintanya apa requestannya? Aku lihat ada short term, ada potensi cup and handle. Bisa, ya bisa. Tapi ini belum ada eksekusi ya. Jadi eksekusinya itu jika dia nih ada cuman dua opsi doang kalau misalnya mau ambil si S ini, Phantom ya. Pertama kan memang ini ada potensial cup and handle katanya, dan memang ada potensial juga. Nah, pilihannya adalah either kamu ngambil di bawah ini, oke, atau kamu ambil pas dia breakout ya.
Nah, targetnya bisa ke sini. Kalau misalnya dia mampu breakout ya. Jadi S ini oke, menarik. Tapi kalau misalnya dia ini belum ada area entry intinya kalau aku pribadi lihat. Kecuali kalau dia dikasih ke area ini, kalian bisa ambil spot. Oke. Ini buat yang misalnya mau ambil entry di 0,51 atau 0,507. Oke. Nah, atau breakout 0,55 breakout seperti ini, retrace itu bagus. Ini target pertama misalnya kalau main short term, ini target yang lumayan panjang. Oke. Ini untuk Sonic. Kalau nggak salah Sonic ya namanya setelah Phantom. Oke, nextnya adalah Kaito. Oke, kita bahas Kaito. Kaito kemarin kita sempat long ya. Harusnya udah TP harusnya. Ini kita bakal coba analisa ulang untuk Kaito. So, Kaito ini requestannya apa? Kaito long term. Aku pakai 4 jam deh, soalnya 4 jam menarik untuk dilihat. Oke. Posisinya nanggung ini. Ya, mungkin kita bisa pakai ini, Kaito. So, buat teman-teman, aku pribadi melihat ini lumayan menarik ya, Kaito ya. Jadi kalau misalnya mau spot, ini menarik. Kok banyak banget spot? Again guys, tidak semuanya aku rekomendasikan. Toh, ini bukan atas dasar aku yang pilih stock picknya, tapi requestan members private yang dimana mereka mungkin percaya dengan Kaito, ya. Jadi aku cuma bantu analisa teknikal. Jadi ini adalah kalau dia mau ambil ini menarik gitu. Kalau cuan ya gua set ya intinya good gitu loh. Dan ini intinya semua yang aku bahas kok banyak banget kok. Ya tadi pertama ini by request ya. Ini by requestan. Kedua, flowers buat spot only buat yang mau Kaito atau percaya aja ini bukan ini koin gue juga nggak tahu apaan. Nah, intinya begini. Oke. Jadi intinya aku nggak tahu ini kripto apa ataupun kalau aku tahu itu bukan rekomendasian aku. Tapi misalnya kalau kalian mau ini ya mungkin beberapa kan ada yang suka sama Kaito mungkin kan atau Cerebro beberapa gitu kan. So ini yang bisa atau ini adalah outlook yang aku lihat saat ini. Oke. Itu untuk Kaito. Nextnya kita bakal coba lihat requestan BTC udah, Sui short term. Oke, perfect ya. Ini analisa Sui dari kemarin yang nontonin members only beberapa video Sui. Ini adalah koin Sui yang di request. Jadi so far gimana kok untuk Sui? Bagus. Selama dia masih bertahan di 2,4 atau 2,37 sampai 2,4 itu sangat bagus. Tapi sekarang plannya adalah gimana kok? Target pertama ini ada resistance ya di 2,51 atau 2,52. Terus target kedua atau mungkin target dari take profitnya itu sebenarnya di sini di range inilah. Nah, jadi kalau aku pribadi ini satu, ini dua, ini tiga. Tapi yang ini adalah target dari cup and handle-nya dia. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sui. Oke. So I think that's it for today. Ini semua members sudah request, aku udah bahas semua. Semoga berguna apa yang di-share di sini untuk members only dan private members. Again and again, video ini di-upload untuk members only YouTube yang subscribe 20.000 per bulan. Itu 2 sampai 3 jam ke depan baru ini di-upload. Tapi untuk member private ini aku upload unlisted dan kalian langsung bisa akses ya, dan cuan fairness juga bakal bisa akses untuk video ini. Oke. Okay? Thank you so much. Kalau kalian mau gabung untuk cuan fairness atau private, beda ya. Cuan fairness memang lebih murah karena tidak bisa chat personal dan nggak bisa mentoring, dan perbandingan spot call-nya itu 1:2 dengan private. Kalau private bisa mentoring dan bisa personal chat malah ke WhatsApp, oke? Ke aku pribadi, dan aku juga bisa sharing ke kalian, ngajarin ke kalian kalau kalian mau nanya-nanya gitu. So, kalau mau di bawah ada deskripsi, ada link chat admin, bisa chat langsung. Kalau di Telegram ya, kalau cuanpreneurs itu adminnya. Kalau private langsung chat ke Kevin John 27 admin. Ya, linknya ada di bawah semua. Dan I think that's it for today. Thank you so much for watching. Semoga berguna buat kalian. Jangan lupa klik tombol like. Bye bye semua.